Itu dari kecil memang saya tuh suka tampil. Senang jadi center of attention. Pusat perhatian. Iya, pusat perhatian. Kan ada orang yang senang jadi pusat perhatian, ada orang yang senang jadi pusat perbelanjaan ya kan. Iya, terus kemudian di tempat lingkungan, di tempat nongkrong juga selalu menjadi icebreaker lah gitu kan. Kalau nggak ada lu nggak apa-apa gitu. Nggak ada lu uang gue utuh. Ya, akhirnya sampai ke Jakarta lah, di situ saya mulai bergabung sama teman-teman Cagur. 2 tahun saya bergabung tampil di TV, saya dikeluarin sama teman-teman Cagur. Kalau buat saya sih itu bukan bangkrut ya. Karena buat saya tuh bangkrut adalah orang yang amal ibadahnya diambil oleh orang lain, dihina dan difitnah. Alhamdulillah aja, istri itu bilang, pokoknya aku ikut kamu aja, kamu kemana aja aku ikut. Oh gitu ya. Sampai saya mau mandi dia ngikut mandi. Bang Bedu, Siap Kang Ridwan. selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Weh, sayang makasih yang terhormat Bang Bedu mau mampir ke studio kita yang mini. Terhormat kayak wali kelas yang terhormat. ya dulu wali kelas waktu sekolah waktu Bang sekolah, Bedu. ya. Sekarang udah nggak ada wali kelas lagi. Sekarang adanya wali murid ya. Wali murid, iya. Sama wali band ya. Iya. Wah, Kang Ridwan Damang. Alhamdulillah sehat. sehat. Bisa bahasa Sunda ternyata. Biasa, saya mah. Oh, tuh dia. Sumuhun. Enggak, saya tuh kan 3 tahun sekolah di STM Negeri Kerawang. Oh. Saya orang ngomong Sunda tahu, tapi ngomong nggak bisa. Takutnya kasar, kan orang Kerawang ngomong kasar semua. Betul. Apalagi teman-teman sebaya kan. Betul. Saya ngomong, tak salah saya yang tahu, yang saya dengar. Misalkan nggak kelihatan, teka tempo. Tuh. Terus kalau bahasa Sundanya yang benar apa sih? Ada Teka tinggali. Nah, yang Ya, mana yang benar enggak. saya nggak tahu tuh. Yang pantas dipakai tuh yang mana saya nggak ngerti gitu. Takutnya teman menyesatkan juga ya. Kan aku udah ajarin apa? Berem, yang itu, iya itu temannya tuh kan. Berem, merah kan, merah. Berem gitu, suka aja gitu. Apa tuh? Mukanya merah katanya. Oh, mukanya merah. Iya ngomong tuh, berem gitu. Emang dulu di Karawang tuh SMA-nya ya? STM Negeri. STM Negeri. Jadi STM Negeri saya tuh di Karawang sekolah percontohan. Oh. Karawang, Surabaya, Medan. Jadi untuk masuk, kalau anak-anak sekarang nyebutnya Neskar, Negeri 1 Karawang. Waduh, alumni itu ya? Alumni sih. Oh ya, itu untuk alumninya tonton. Iya. Bang Bro sibuk apa sekarang? Saya sibuk sebenarnya terpecah saya. Oh, oke. Pikiran saya lagi banyak bercabang. Oh, cabang apa aja nih? Cabang Bulu tangkis. pembantu. Cabang pembantu. Itu kayak banget cabang pembantu ya. Ya lagi konsentrasi di dapil-dapil saya. Oh, konsentrasi dapil. Konsentrasi karena untuk sudah menjelang hari pencoblosan kan. Waduh. Sama konsentrasi promosi film juga. Woi, film apa nih? Setengah Hati. Setengah Hati. Iya, Setengah Hati saya berperan sebagai calon kepala desa di situ. Woi. Tentang politik juga. Nyambung. Saya juga bingung kok film politik saya tuh barengan sama saya pencoblosan lagi. Saya mesti kampanye juga. Ya inilah mungkin jalan Tuhan ya. Ya, mudah-mudahan jadi ada jodoh juga di situ. Amin, Kan ya Allah. ingin berkontribusi juga kan ke masyarakat kan. Iya, salah satunya itu. Karena kan sudah berapa tahun saya di dunia entertainment ya. Dari tahun 2000 sampai 2024 nih. 24 tahun saya. 24 tahun ya? 24 tahun. Dari dulu belum hamil sampai Iya. hamil. Dari SMP Maaf. Gak apa-apa Kang, gak apa-apa. Dari SMP sampai hamil 4 tahun nih. Belum keluar-keluar lagi. Keluar juga ya. Itu memang saya merasa bahwa menghibur masyarakat, menghibur penonton di rumah, menghibur warga negara Indonesia sudah sering kita lakukan. Itu kan bagian dari kontribusi kita sebagai makhluk sosial ya kan. Betul. Ada manfaatnya lah. Dengan adanya kita mungkin orang terhibur. Betul. Ya, orang tertawa melihat kita gitu kan. Nah, sekarang saya ingin berkontribusi, ingin bermanfaat lagi buat orang lain, tapi masih di panggung yang masih di dunia panggung juga.
Kalau biasanya panggung hiburan, sekarang di panggung politik. Karena dunia ini kan panggung sandiwara. Ya kan, ada peran wajah, ada peran berpura-pura. Tapi kalau nyoblos jangan setengah hati ya. Jangan, harus sepenuh hati. Iya, pilih Bang Bedu ya. Makanya saya di panggung politik itu tetap harus bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Apa sih hiburannya? Yaitu kita menghibur masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang pro untuk kesejahteraan rakyat. Iya, mantap. Bang Bedu, ini kita bicara perjalanan karir ya. Bang Bedu itu dulunya gimana sih? Kok bisa masuk? Ini genre lebih banyak di komedian ya, entertainnya ya? Betul. Itu perjalanan awalnya gimana sih? Kan nggak tiba-tiba dari tadi STM ya, langsung udah di situ, enggak kan? Bisa dimulai sih perjalanan itu dari saya kecil. Jadi, dari kecil? Perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan. Itu ketahuan umurnya ya? Itu lagu saya itu. Itu dari kecil memang saya tuh suka tampil. Senang jadi center of attention. Pusat perhatian. Iya, pusat perhatian. Kan ada orang yang senang jadi pusat perhatian, ada orang yang senang jadi pusat perbelanjaan ya kan. Ada belanja di situ. Di shopping gitu. Ya, ada panggung 17-an, saya waktu kecil ikut panggung, ikut nari-nari, ikut ngebodor lah kata orang dulu, pakai sarung, pakai kuplung, joget-joget gitu. Dari kecil. Dari kecil. Nah, dari situlah orang-orang sadar kalau saya tuh senang tampil. Akhirnya udah. Ya, terus kemudian di tempat lingkungan, di tempat nongkrong juga selalu menjadi icebreaker lah gitu kan. Kalau nggak ada lu nggak apa-apa gitu. Bukan nggak ada lu nggak seru ya, nggak ya? Kalau nggak ada lu ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada lu uang gue utuh. Gue pikir nggak ada lu nggak seru. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada lu nggak apa-apa, uang gue utuh gitu. Iya, jadi kalau nggak ada lu nggak rame, Bedu makanan Bedu mana selalu dicari-cari. Ya udah, emang selalu bikin senang tongkrongan. Artinya selalu ambil bagian dari sebuah komunitas. Ya, lingkungan terkecil dari keluarga, teman sekolah, teman main, teman sekolah, ya kan, teman komunitas, selalu tampil. Bahkan di Karang Taruna pun juga tampil sebagai di RW, tampil sebagai ketua Karang Taruna. Waduh. Di kampus juga tampil sebagai ketua unit kesenian mahasiswa, sebagai dari divisi sastra dramanya. Berarti organisasinya banyak juga ya? Dari sekolah saya udah aktif di organisasi. Bahkan organisasi saya sempat ikut organisasi terlarang juga. Apa tuh? Cuman saya ini off air ya, off the record sempat gitu. Waktu sekolah itu padahal. Tit ya. Tidak tahu ya. Saya nggak tahu apa. Saya dulu sempat tergabung di yang namanya dulu saya. Oh gitu. Oh nanti ditit aja kali ya. Saya gabung tuh. Oh, karena saking sana organisasi. Masuk kemana aja gitu ya. Gitu. Ya. Saya sempat akhirnya itu waktu masih sekolah SMA tuh. Makanya dulu kan saya ranking satu. Ranking satu. Iya. Begitu ikut organisasi keren, itu, ikut organisasi itu aku nggak sekolah, bolos. Iya. Keantengan. Iya, karena akhirnya kan kita nggak tahu lah itu, saya nggak ngerti, masih ilmu agama saya masih cetek lah gitu kan. Oke. Saya diajak sama teman saya. Udah turun prestasinya, menurun di semester keberapa. Setelah saya keluar, bangkit lagi, lulus dengan ranking satu lagi. Makanya akhirnya saya dapat beasiswa masuk ke UNJ KIP Jakarta pada saat itu. Berarti kuliah ya, iya, saat itu di KIP Jakarta. Jadi perjalanan saya nih akhirnya sampai KIP Jakarta lah. Di situ saya mulai bergabung sama teman-teman Cagur. Oh iya, saya pernah dengar tuh katanya pernah gabung Cagur. Iya, sama Narji, sama Denny. Bergabung lah di Cagur. Ikut audisi di Cagur, ikut audisi di TPI. Dikontrak lah kita. Sempet gabung berarti kalau gitu. Udah, ya? sempet gabung di kontrak sama TPI, punya program TV namanya Chatting. Canda itu penting. Kalau mungkin ingat lagunya Chatting, chatting. Iya. Canda itu penting. Chatting, chatting. Kalau bercanda kadang-kadang sampai bunting. Nah udah lupa tuh bagian itu. Kalau bercanda kadang kalau lupa saya. Chatting. Kalau bercanda kadang nyelenting itu artinya kritik lah gitu kan. Walaupun bercanda tapi
kritikan karena kita sering membawain lawakan-lawakan yang mengkritik pemerintahan, pejabat-pejabat korup kayak gitu. Nyolek-nyolek lah gitu ya. Iya, nyelenting kan walau bercanda kadang nyelenting, itu kayak gitu. kesenggol lah sedikit gitu. Seperti itu. Nah, Gabur Cagur 2 tahun saya bergabung tampil di TV, saya dikeluarin sama teman-teman Cagur. Waduh. Boleh cerita kenapa tuh? Nah, sebenarnya panjang ya, udah sering juga saya ceritakan ya, ada faktor internal lah ya, faktor internal, faktor di mana saya dianggap indisipliner padahal situasi yang sebenarnya tidak seperti itu. Ada faktor X yang membuat saya tuh harus dikeluarin dari Cagur gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara disipliner enggak, tapi ada faktor X yang nggak bisa diceritakan lagi gitu ya. Sudah saya ceritakan sih, cuma kalau saya ceritakan panjang. Oh, boleh kalau nggak apa-apa biar durasinya panjang. Ya. Jadi saya harus mengulang cerita lagi. Ya kan biar klarifikasi, biar orang tahu juga. Jadi saya kan pada saat itu didekati oleh seorang wanita. Saya tuh kalau posisi saya pada saat itu lagunya tuh pria dijajah wanita sejak dulu. Jadi saya dijajah wanita gitu. Saya didekatin wanita. Bukan saya dekatin dia. Dan ternyata wanita itu adalah pacar dari orang yang punya power di manajemen Cagur. Iya kan? Saya nggak tahu karena saya masih sendiri dan saya juga nggak tahu karena kan dia orangnya udah berkeluarga. Yang si cowoknya udah berkeluarga. Nah, saya pikir kan saya masih sendiri, cewek itu masih sendiri, ya udah saya jalan. Ternyata nggak suka. Itu saya nggak tahu kalau permasalahan itu saya analisa jauh ke belakang setelah saya jauh ke depan setelah saya tuh keluar dari Cagur. Kamu gitu teman-teman gue yang keluar masa gue disipliner sih, orang kita berangkat bareng dari berangkat syuting kita bareng dari posko, cari materi kita bareng. Ya kan kok bisa gue tiba-tiba ada predikat indisipliner. Gimana cara kapan gue nggak disiplinnya gitu kan? Nggak ada waktu untuk nggak disiplin, kita selalu bareng. Syuting berangkat bareng dari posko. Sebelum syuting kita selalu cari materi bareng-bareng, latihan bareng. Nggak ada schedule Cagur yang saya lewati, gitu kan? Artinya schedule penting yang harus kita lakukan gitu. Apa nih? Langsung saya berpikir ke satu masalah yang saya analisa setelah Narji keluar. Saya coba cross check, saya tanya ke Narji pada saat teman-teman ngeluarin gua, sebenarnya masalahnya apa sih? Bener nggak saya cross check kalau masalahnya karena faktor wanita yang dimiliki oleh Mr. X itu? Betul, lu sih deketin dia. Lah gua nggak tahu. Katanya Denny juga betul, lu sih ya. Saya nggak tahu. Dan terus kenapa pada malam itu kalian ngeluarin saya gitu? Iya, temen semua kan yang ngeluarin. Dan mereka nggak bisa jawab. Ya, dan saya nggak menyalahkan, itu keputusan mereka lah. Mungkin kalau mereka masih berharap kalau mereka keluar, ntar gimana nasib Cagur, jadi mungkin seperti itu kali. Kalau saya kan mereka masih bisa cari penggantinya kan. Ada 2-1. Saya keluar ya udah, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi lebih kepada konspirasi kalau menurut saya. Tadinya berempat berarti kalau gitu? Bertiga. Saya, Narji, Denny. Saya keluar, baru ganti masuk Wendy. Wendy itu baru. Gitu. Seperti itulah sepenggal kisah saya di Cagur. Iya. Sampai akhirnya kita ketemu lagi di panggung politik. Sama siapa? Narji, Denny, dan Bedu. Narji, Denny, dan Bedu sama semuanya? Iya. Denny dari partai nomor 3, paslon nomor 3, Narji dari paslon nomor 1, saya dari paslon nomor 2. Lengkap dong jadi. Jelas sudah. Dan baru saja kemarin kita reuni di debat capres kemarin. Ada semuanya tiga-tiganya? Ada tiga-tiga kumpul dengan atribut yang berbeda. Kumpul dong kalau gitu. Jadi bukan debat capres, debat Cagur. Gitu. Tiga-tiganya ada. Okay. Nah, di nomor 1, saya nomor 2, Denny nomor 3. Gitu ya. Seperti itu. Oke, terus lanjutannya tadi gimana? Kan setelah tadi kan daftar dari Cagur kan? Saat Cagur perjalanannya lanjutannya keluar gimana? Saya dari Cagur. Kalau dari Cagur jobless dong, nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa karena kan saya
Link saya nggak punya, karena saya tahunya cuma syuting doang pada saat itu. Oke. Kita belum kerja sendiri, ya udah 2 tahun jobless, saya kuliah aja ke kampus. Habis itu pelan-pelan sudah mulai ada pekerjaan tawaran sebagai penyiar radio dari kenal sama yang namanya Gugun Gondrong. Oh iya. Kenal sama Gugun. Yang itu yang sakit itu ya? Ya, udah lagi sakit sekarang, gitu kan. Ditawarin di S Radio punyanya almarhum Sis NS. Oh. S Radio itu Jakarta Infotainment Station. 107,9 FM pada saat itu. Masih inget ya? Masih ingat. Terus melanjak siaran sama Gugun Gondrong sama Meli Zamri, Putri Malam. Nah, setelah itu siaran naik lagi, ditawarin lagi yang siarannya kan tadi cuma seminggu sekali, siaran jadi setiap hari. Ditawarin sama Rico Ceper di Mustang Double 8 Rhythm of the City. Oh, Nah, Mustang Rico Ceper kehilangan Molan partnernya pada saat itu. Di Spada, nama programnya Spada setiap pagi bercanda. Nah, ngajaklah Bedu, karena waktu itu Bedu sama Mas Gugun tuh main bola bareng, ketemu Rico Ceper di lapangan bola. Yuk, lu mau nggak siaran? Ayo, boleh. Udah. Disitulah mulai titik balik saya dari yang jobless, pelan-pelan mulai siaran. Sama Rico Ceper di Mustang itu kita saingannya sama Daging Desta Prambors. Oh iya. Jadi Rico Ceper Bedu, Daging sama Desta. Kita bikin kado bola itu, yang nonton di Senayan rame, Pak. Kalau sekarang kayak Rans bikin acara itu kayak gitu pada zaman dulu kita bikin. Oh, udah lama itu sebetulnya pernah dilakukan. Jadi maksudnya kayak Raffi Ahmad bikin acara gitu kan, turnamen selebriti itu. Kita cuman sesama penyiar nih, kita pagi itu fans para pendengar datang ke Senayan, kita mau main bola nih, kita mau bertanding lawan anak Prambors nih, lawan Daging lawan Desta, ayo datang. Itu Senayan, saya turun dari mobil, Bedu, tepuk tangan, wah gila ini pendengar saya nih banyak banget. Itu langsung saya bangkit lagi, saya keterperukan gitu, orang masih banyak yang kenal saya dan suka dengan saya. Bahkan ulang tahun Spada di Citos pada saat itu. Pertama kali muncul band namanya Samson tuh, meledak tuh di Citos, penuh full sampai ke pelataran. Cuma dulu itu era kembalinya saya lagi dari sukses turun deh sebagai penyiar Mustang. Jadi waktu sempat jatuh naiknya di situ ya momennya. Oke. Terus ya terus sampai sekarang sampai TTS di Net TV ya kan, sampai ngelendangnya stripping itu sinetron segala macem, sampai di terakhir di waktu Indonesia Bercanda sama Calontong. Nah, terakhir ya udah belum pernah lagi sampai sekarang. Nah, kembali pelan-pelan mulai intensitas pekerjaan sudah mulai berkurang lagi. Oh, kemarin itu ya? Iya, setelah COVID itu kemarin. Pada saat COVID itu. Waktu Indonesia Bercanda itu bukannya masih jalan atau enggak sekarang? Itu kan yang di YouTube kan itu cuma potongan-potongan rekaman tahu itu. Oh, itu berarti dari 3-4 tahun yang lalu, 3 tahun. Oh, saya nonton YouTube doang soalnya. Karena udah jarang nonton TV kan. Mungkin kalau pada saat itu nontonnya di TV, ya kan. Iklannya banyak masih terus lanjut pasti acara itu. Masih lewat kan sampai sekarang, shotnya masih lewat kayak gitu. Masih ngeselin gitu pertanyaannya. Seru. Bang Bedu kadang dikerjain itu. Seolah-olah dikerjain ya di situ ya. Karena memang di TTS itu saya tidak dikasih jawaban. Oh, itu benar-benar dikasih tahu. Enggak dong, itu benar-benar murni dari saya. Oh, kalau saya dikasih tahu jawabannya nggak seru. Nggak seru kan? Apa reaksinya nggak seru? Nggak senatural, nggak se-ekspresif ketika benar-benar berhasil ngebuka harta karun apa? Iya. Ngebuka teka-teki gitu. Pas ini pesta kan minum. Ya, mabuk-mabukan. Mabuk sampai ngesot ya. Macam-macam lah reaksinya ya, karena kan mengesalkan gitu pertanyaannya. Misalkan ngesalin si pembawa acara, ngesalin lawannya juga. Lawannya Ari Kriting dan lain-lain ya. Kriting, pernah lawannya Pak Ridwan Kamil juga pernah. Pernah, iya. Lawan Pak Anies, Pak Sandiaga Uno pada saat itu pernah. Siapa lagi ya pejabat yang udah itu ya. Itu tuh pas sebelum pandemi berarti ya itu. Iya, sebelum pandemi itu. Nah, kemarin tuh kan dalam perjalanan Bang Bedu lah ini, mohon maaf nih nyinggung sedikit ya. Kemarin tuh sempat diberitakan bangkrut ya, tanda petik gitu. Iya, bangkrut itu kan kalau buat saya sih itu bukan bangkrut ya. Karena buat saya tuh bangkrut adalah orang yang amal ibadahnya diambil oleh orang lain, dihina dan difitnah. Itu orang yang bangkrut. Itu orang yang merugi buat saya. Kalau
Kalau kita selama masih ada amal nggak bangkrut lah. Selama masih amal ibadah kita yang tercatat pasti nggak bangkrut. Tapi kalau yang sesungguhnya terjadi itu bukan bangkrut karena saya hanya memang ada niat ingin menjual rumah. Oh. Kalau yang berita saya terlilit pinjol itu bohong, hoax, itu nggak ada beritanya. Itu tidak terjadi, bukan itu realitanya. Tapi yang saya ingin menjual rumah itu realitanya betul. Dan sekarang rumahnya sudah terjual. Alhamdulillah. Ya. Cicilan udah hilang langsung. Alhamdulillah cicilan udah nggak ada. Semua pelan-pelan sudah saya tutup. Jadi saya sekarang ya menikmati apa yang saya punya sekarang. Ya mobil dari 3 tinggal 1. Alhamdulillah nggak ada masalah, masih punya mobil. Yang lain belum pernah punya mobil. Iya. Syukur ya. Yang lain masih pakai motor. Iya. Nggak masalah. Masih bersyukur lah ya. Harus bersyukur. Harus bersyukur. Masih ada aset yang masih bisa dinikmati ya. Masih bisa dinikmati. Anak-anak saya masih bisa sekolah, masih bisa makan enak, istri saya masih bisa jalan-jalan, walaupun jalan-jalan di rumah aja gitu, betul-betul. Ya, jalan kaki itu. Kan jalan-jalan. Oh iya. Jadi jalan-jalan dalam rumah jalan terus. Karena masih ada orang yang nggak bisa jalan. Iya. Kita harus bersyukur. Betul. Ada orang di kursi roda, maaf banget itu maksudnya. Bukan kita merasa lebih, tapi kita harus bersyukur melihat ada yang saudara-saudara kita yang juga masih berjuang untuk bisa berjalan aja, harus berjuang. Betul. Itu kan kadang tergantung sudut pandang kita ya. Iya. Ada ketika melihat situasi justru orang down, padahal sebetulnya dalam kondisi apapun kita bisa melihat sisi positif ya. Iya. Setiap kejadian itu masih ada hikmah di balik kejadian itu kan. Betul. Ada kemudahan di balik kesulitan. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi Allah itu menguji bagaimana kita merespon masalah yang Allah kasih pada hidup kita. Itu akan membuat kita menjadi bijak dan kuat. Ketika kita merespon apa yang Allah uji kepada kita tuh dengan sangat baik gitu loh. Ya, sabar, senyum, ikhlas gitu kan. Ya kalau Pak Prabowo bilang jogetin aja gitu. Enjoy aja gitu ya. Alhamdulillah benar-benar saya benar-benar nikmatin ya. Nikmatin apa yang Allah kasih sampai saat ini. Saya masih bersyukur, masih kadang-kadang kalau makan enak, ya Allah masih nangis ya. Sementara saya ibadah saya kurang, tapi kok masih diberi kenikmatan kayak gini gitu. Saya masih suka malu gitu kadang-kadang sama Allah tuh. Ibadah masih nggak jelas, masih belum tapi kok masih dikawinin nikmat yang luar biasa gitu. Ya, alhamdulillah. Masih bisa makan enak, masih bisa, ya Allah, suka malu gitu kadang-kadang. Anak berapa emang? 3. Masih kecil atau udah pada gede lumayan? Yang pertama kelas 7, yang kedua kelas 6, yang ketiga 3 tahun. Oh ya, berarti deketan ya? Deketan. Kelas. Yang 1 sama 2 deketan, yang kedua ketiga jauh. Gitu. Jarak. Nah sekarang utang kan udah selesai ya, artinya dilunas-lunasin, mungkin sekarang tinggal menikmati ya. Tinggal masih ada sih satu sih sebenarnya, karena kan masih disewain itu ya, masih ada satu properti, masih ada apartemen yang harus dibayar cicilan tiap bulan. Oh masih itu? Iya, karena kalau aku pakai buat lunasin apartemen, aku nggak punya pegangan, karena aku pakai buat usaha gitu. Apartemen nggak dijual gitu? Disewain, makanya lagi disewain sama. Oh disewain, jadi nanti cicilannya nutupin di situ. Iya, karena kan walaupun cicilannya nggak, harga sewanya nggak bisa nutupin setahun, paling nggak setengah tahun terbantu untuk bayar cicilannya. Betul. Saya sempat dengar lah angka rumahnya yang ditawarkan dijual itu kan lumayan ya, gede ya. Saya kebayang cicilannya ya gede banget berarti. Cicilan sih cuma 10 juta sebulan. 10 juta? Nggak gede dong kalau gitu. Gede, tapi kan banyak sama yang lain. Banyak temennya gitu. Temennya ngikut. Ya kan? Kalau tinggal rumah doang sih aman gitu. Masih ada apartemen. Kemarin tuh ya masih ada mobil. Iya. Ditambah anak sekolah. Pokoknya saya itu sebulan harus ada minimal yang pas banget itu 70-80 juta. Harus pas banget. Itu baru pas ya. Baru pas ya. Makanya kalau punya program TV reguler, alhamdulillah pasti ketutup. Nah ini 2 tahun 3 tahun gak ada program TV. Hilang yang reguler. Akhirnya kita pakai tabungan aja terus, kita bayar buat cicilan tabungan. Ya selesai, masih belum ketutup juga harian. Jual mobil Mercy, jual Pajero, udah biar agak sedikit lebih ringan. Ya lebih ringan ya. Gitu. Jadi Bang Bedu ketika urusan itu selesai bisa tenang kan berkarya di bidang lain kan gitu. Makanya aku bisa fokus lah. Itu perjalanan
di bidang komedi kan ya bisa dibilang ya. Genrenya lebih banyak ke komedi ya. Itu Ya, aku anggap ini juga komedi lah. Hah? Aku anggap ini komedi juga gitu kan. Komedi ya? Iya. Beli, nggak punya duit, jual. Karena komedi itu kan ya. Iya. Kayak gitu hidup. Ya, gini ya. Ada duit beli, nggak punya duit, jual. Nah, Bang Bedut sendiri kan ketika di awal ngerintis ya, kok kenapa mau terjun di bidang komedi? Apa alasan yang mendasar? Ya. Kan bukan di awal komedi kan? Di awalnya nggak komedi kan, penyiar kan tadi kan? Iya, tadi dari kecil aku tuh senang menjadi pusat perhatian. Oh. Senang menyenangkan orang. Oh, oke. Bahagia membahagiakan orang. Gitu. Punya kepuasan batin ketika batin orang lain puas. Gitu. Jadi itu. Jadi aku merasa hidup aku ada gunanya, ada manfaatnya ketika aku bisa bermanfaat buat orang lain. Itulah salah satunya di dunia komedi. Karena dalam dunia komedi itu kita harus rela jatuh untuk membuat orang tertawa, ya kan? Jatuh dari kursi, jatuh dari kepleset, itu kan hal yang menyakitkan. Tapi orang tertawa bahagia melihat kita sakit, nggak ada masalah. Itulah komedi, dari tragedi menjadi komedi, orang tertawa, gitu. Ya mungkin banyak orang ngetawain masalah hidup saya, tragedi saya. Ya saya juga termasuk orang yang mentertawai tragedi kehidupan saya. Jadi itulah seorang komedian. Jadi yang namanya komedian itu kita selalu bersyukur. Gitu ya. Kita selalu menerima apa yang Allah kasih. Kayak contohnya jadi komedian tuh suka sama cewek kita ya. Kita ungkapkan, gue suka sama lu, mau nggak jadi pacar gue? Ih, apa sih lu? Enggak kali, gue nggak cocok, lu nggak level kali sama gue. Ih, lagi gue juga cuma bercanda kali. Nggak ngomong gitu kita, ya kan? Kalau dia terima, berarti bonus tuh. Gampang jadi komedian, nggak sakit hati jadi dia kan. Jadi kalaupun ditolak ada jurus ngeles ya. Gua lagi bercanda. Lu nanti kegeeran gitu. Aman, nggak sakit hati kita. Iya. Sama istri gimana dulu tuh? Kalau sama istri gimana dulu saya lupa. Aduh, Mbak bisa lupa nih, Mbak. Wah, ini sama istri juga awalnya saya agak minder ya. Oke. Karena selalu pertama kali ketemu istri kan, saya ngeliat, waduh, di cewek bersih banget, putih, kayaknya mahal perawatan di sini. Iya. Bisa nggak sih nikah sama dia nih? Habis berapa sebulan saya bilang gitu. Ternyata pas nikah bener habis banyak sih sebulan. Tiga bulan kebutuhannya banyak ternyata terjadi ya. Terjadi yang dikhawatirkan terjadi, ya itulah. Makanya jangan pernah mengkhawatirkan atau takut sama masa depan, akan terjadi. Makanya jangan pernah takut. Bahkan saya tuh santai, saya tidak pernah khawatir dan takut akan masa depan. Karena kalau kita khawatir dan takut sama masa depan, berarti kita yang namanya sudah tidak percaya lagi sama yang namanya Allah. Ya kan, merendahkan Allah itu namanya kita. Karena pasti dijamin masa depan kita, pasti dijamin. Tiap orang ada rezekinya, udah nggak usah takut. Betul. Gitu, saya santai-santai aja. Makanya mau yang tadi punya rumah bagus misalkan, terus saya jual rumahnya nggak begitu bagus, ya nggak ada masalah. Kenapa? Iya. Masih ada yang nggak punya tempat tinggal. Betul. Dan keluarga alhamdulillah gimana? Alhamdulillah. Mau nerima? Nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Ya, yang lagi saya pikirkan adalah ini ketika anak saya mau sekolah internasional lagi nih. Oh, itu lumayan ya. Karena memang saya tabung buat dia ntar kalau di kuliah di luar negeri kan ada dananya. Apa kita tinggal sederhana, tapi nanti kita sudah siap untuk tabungan anak sekolah di luar. Oh, jadi sekolah anak diprioritasin sekarang posisinya gitu? Ya, ada anak sekolah yang cakep, yang bagus. Oh iya. Investasi orang tua kan di anak ya. Melakukan yang terbaik walaupun bapaknya nggak duit. Bener. Jadi sekolah bagus tuh sebenarnya bukan kita ngambil sekolahannya, membuat anak-anak tuh punya jaringan sama teman-temannya. Betul. Ketika nanti teman-temannya pada keluar dari sekolah itu kan, mohon maaf, pasti teman-temannya pasti bakal punya pekerjaan yang sukses karena berangkat dari orang tua yang hebat juga, yang sukses juga. Linknya kan bisa mudah gitu untuk berbisnis, untuk bekerja. Gitu. Betul. Nggak kayak kita ya, orang tuanya ngerintis dari awal. Saya tahu teman saya masih ada yang susah gitu. yang sukses udah susah dihubungi gitu.
Karena kita berangkat dari sekolah-sekolah negeri yang susah. Betul. Kita sama. Iya, makanya dari yang sukses sama yang susah, banyak yang susah daripada yang sukses. Betul. Gitu. Beda kalau di sekolah yang bagus kan relatif networkingnya bagus. Gitu. Nanti membantu di masa depannya kan. Depannya itu yang kita investasi tadi seperti kamu Betul. bilang. Dan itu nggak mudah ya ngatur keuangan kayak gitu ya di kondisi seperti sekarang kan? Iya, benar. Jadi artinya saya harus memang mulai menghemat, benar-benar memakas apa yang tidak perlu, apa yang harus dibeli harus dibeli gitu. Sampai saat ini saya makanya sih mobil saya itu tinggal satu, padahal ini mobil kadang dipakai buat anak sekolah, buat segala macam, buat anak gitu kan, buat saya kerja. Iya. Nah, artinya dibagi aja diatur tuh. Kalau anak dipakai sekolah, ya saya naik motor. Kadang naik motor. Naik motor, bahkan naik MRT pun saya sering. Naik busway. Serius, Bang? Iya, serius. Nggak malu? Kenapa mesti malu? Bahkan pas di MRT pada minta foto. Di busway, mbak tiket minta foto, mas perlu foto dong. Kita layani. Berdesak-desakan kan itu kan? Berdesak-desakan. Iya. Luar biasa. Nggak banyak ya, Bang. Emang ada beberapa yang saya kenal, dia mau juga seperti itu. Tapi nggak mudah kan? Iya, makanya kan jadi enak kita lebih merasa dekat dengan nggak ada jarak gitu kan. Saya merasa ini salah satu cara untuk menurunkan ego kita sebagai manusia. Gue siapa? Ngapain gue gitu? Nah itu kan ego manusia. Betul. Merasa punya kelas, merasa beda, merasa punya jarak, beda kasta. Itu bukan ajaran agama Islam. Betul. Itu yang membuat melatih saya untuk ya dalam situasi ini alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan pelajaran untuk bisa membaur, untuk menurunkan ego kita bahwa harus naik yang bagus, harus naik yang mewah, harus lah. Oke. Bang Bendu, kalau dalam perjalanan hidup ya, kita kan naik turun ya, bisa dibilang. Bang Bendu sempat keluar dari Cagur, terus mungkin kemarin sempat ekonomi juga, dan lah bisa dibilang ya, karena lebih besar pasak daripada tiang kan, bisa dibilang. Itu mana titik yang paling terendah menurut Bang Bendu? Ya pas keluar dari Cagur sih. Pas keluar dari Cagur, kerasa banget ya, karena ekonomi masih di basic kan, di bawah kan. Banget, karena kan aku nggak punya pekerjaan, jobless ya. Kalau sekarang kan masih banyak yang bisa kita lakukan gitu kan, masih punya banyak aset. Nama udah punya juga kan? Iya, gitu kan. Kalau keluar dari Cagur, walaupun nama ada, tapi kan nggak semua orang bisa langsung terima kita. Betul. Belum punya earning, belum punya jaringan, belum banyak kenal orang. Dan saya keluar dari Cagur. Saat itu apa yang dipikirkan oleh Bang Bendu ketika supaya kita ngomongin mindset ya? Bagaimana Bang Bendu cara berpikir supaya saya bisa melewati masa ini? Nah itu, saya kan selalu berpikir pada saat saya SD, saya pikir, aduh ntar SMP gimana ya? Pada saat SMP, saya mikir, aduh ntar SMA gimana ya? Akhirnya saya menyimpulkan, kok nggak kerasa ya, tahu saya udah kuliah. Gitu. Artinya apa? Udahlah, berapa kita juga tahu besok udah kita lewatin masalah ini gitu. Ngalir gitu ya? Iya, kayak kita tuh udah mau tidur aja, ntar juga bangun-bangun kayak mimpi gitu. Jadi saya merasa waktu itu kan cepat berlalu. Betul. Jadi saya yakin masalah yang saya hadapi juga insya Allah akan cepat berlalu. Seperti badai begitu besar memang pada saat datang, tapi kan cepat badainya berlalu. Nggak lama kan, badai paling lama berapa lama sih gitu kan. Datang, habis itu hilang, jernih lagi. Ya kan seperti itu. Hujan lebat terus deras, habis itu pelangi. Itu yang saya yakinin, dan saya yakin bahwa setiap apa yang ada dalam hidup saya itu sudah pasti yang terbaik yang Allah kasih buat saya. Karena saya selalu berpikir ketika saya berdoa, Allah kabulkan doa saya bersyukur, alhamdulillah Allah kabulkan doa saya. Tapi kalau Allah tidak kabulkan doa saya lebih bersyukur karena saya tahu Allah pasti menjaga saya, karena ini yang terbaik pasti buat saya. Jadi kalaupun tidak diberikan, masih percaya bahwa itu yang terbaik. Justru malah. Nah, kita kan nggak tahu apa yang terjadi seandainya. Benar. Itu terwujud. Kalau harusnya kita misalkan saya pengen beli rumah di situ tuh, pengen punya rumah di situ, tiba-tiba Allah kasih di situ. Kita nggak tahu ternyata ada apa yang ada maksud yang Allah ingin kasih tahu ke kita di situ. Ada hikmah apa yang terjadi. Coba kalau kita di situ, misalkan tahu digusur buat jalanan, kita nggak tahu di sini ternyata kita hanya bisa menerima pasrah apa yang Allah kasih. Pokoknya semakin kita menerima, semakin kita pasrah, semakin kita
yakin hidup itu akan lebih enak, lebih ringan dijalanin. Karena kan hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Kau ya, lillahi ta'ala. Iya, luar biasa. Bang Bedu, ini kan itu kan Bang Bedu ya. Iya, Pak. Ketika kemarin lagi sulit, perlu istri lah terutama. Itu gimana nih Bang Bedu meyakinkan keluarga tentang kondisi perekonomian? Kan nggak mudah ya membuat istri yang tadinya punya gaya hidup yang standar tiba-tiba di downgrade gitu. Kan pemikiran pasangan nggak sama kadang ya. Betul. Nah itu gimana tuh Bang Bedu untuk komunikasi? Tapi alhamdulillah aja istri itu bilang pokoknya aku ikut kamu aja, kamu kemana aja aku ikut. Oh gitu ya. Sampai saya mau mandi dia ngikut mandi. Ada waktunya ntar. Lagi serius, belum. Saya mandi dulu, kamu mandi baru kita ntar bareng-bareng. Ya, jadi memang dia bilang sama saya kamu kemana aja saya aku ikut ya. Pokoknya kamu jadi imam aku ikut dah. Jadi kita mau bagaimana. Bahkan dia juga ngebantu jualin emasnya dia. Dijualin. Tas yang dia beli dari uang dari saya tuh, tas mewahnya dia dijualin. Ya, itu kan support dari istri ya. Iya. Salah satu bentuk support gitu. Dan nggak mudah ya untuk buat dapat istri yang punya pandangan yang sama kan. Ya, biasanya kan ngelobi dulu gitu kan. Iya, nggak udah karena saya nikah kan nggak punya rumah. Oh, dari kontrak. Iya. Jadi istri sudah melewati masa-masa susah juga sama saya. Dari kontrak yang makan juga susah. Oh, ngalamin nih istri ya. Iya. Kan itu tampilannya kata Bang Bedu mahal katanya. Iya. Perawatannya dari awal. Ternyata mau diajak susah. Mau dia susah. Saya juga kaget, makanya pas begitu saya punya uang, saya usahakan saya balikin lagi tuh supaya dia tampilannya nggak kelihatan orang susah gitu. Dan alhamdulillah kan terwujud. Pada saat gue kawin sama lu, gue kayaknya nggak kayak orang susah, pas kawin lu kayak orang susah gitu kan. Makanya pas saya ada rezeki, alhamdulillah saya bahagikan istri dengan apa yang dia mau beli, ya dia beli dan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau ini Bang Bedu, kalau keluarga ya, ini kan Bang Bedu perjalanan dari kecil kan gitu. Itu dukungan keluarga seperti apa sih? Keluarga besar orang tua. Karena orang tua udah nggak ada nih. Orang tua udah nggak ada gitu kan. Makanya saya menikah tuh ibu udah nggak ada. Okay. Bapak yang masih menyaksikan. Oke. Yang itu yang saya sedihkan karena kan saya pengen banget kasih lihat nih loh anak saya ini cucu mama. Karena ibu saya tuh cuma ngeliat dari kakak saya, banyak udah anak. Pengen dari saya tuh dia pengen bilang kapan kamu kakak mama pengen punya cucu dari kamu gitu. Kamu pengen lihat anak-anak kamu kayak apa gitu. Nggak, belum sempet udah meninggal. Makanya berburu lah di situ. Ibu meninggal, saya pergi haji, saya menikah. Itu sebelum meninggal menikahnya? Saya sudah ibu meninggal. Setelah ibu meninggal baru 2009 saya menikah 2010, almarhumah ibu meninggal tahun 2009. Tapi itu dukungan orang tua lo besar ya? Iya, ya itu termasuk saya sempat sedih ketika saya keluar dari Cagur itu karena ibu saya tuh orang tua saya berharap saya sukses dari Cagur. Tapi begitu saya keluar dari Cagur ya ibu saya sedih. Tapi pelan-pelan alhamdulillah dengan saya walaupun saya bersolo karir, saya masih bisa membahagiakan kedua orang tua saya bisa membangunkan rumah untuk kedua orang tua saya, memberangkatkan haji gitu untuk kedua orang tua saya. Jadi alhamdulillahnya apa yang dimaukan orang tua saya itu ada beberapa yang sudah saya bisa wujudkan. Cuma ada beberapa yang belum sempat saya wujudkan. Oh, itu sebelum nikah tapi ya diwujudkan itu? Sebelum nikah ada uang buat keluarga gitu. Waktu saya sedih itu makanya belum sempat beli rumah, baru beli tanah gitu kan. Jadi saya punya uang, pokoknya ibu saya tabung buat rencana beli rumah. Ya kan belum sempat beli rumah, ibu udah nggak ada. Saya baru kasih tahu nih mah, nanti harus udah beli rumah nih mah, harus udah beli tanah nih di Sentul nih sekian ratus meter, nanti harus main di sini yang ngomong. Kata orang tuh kan jauhan. Ya udah kita tanah saya jual. Oh udah sempet beli? Iya udah. Maksudnya mau pengen bagian orang tuh pengen lihat nih harus bisa punya rumah nih mah. Kalau dengan belum nikah, tapi keburu ibu udah nggak ada.
Jadi dukungannya luar biasa ya, besar Luar ya. biasa, luar biasa. Ayah saya almarhum itu luar biasa. Bahkan saya jadi kemarin pas saya juga ziarah kemarin ke makam kedua orang tua saya, kan saya merasa terutama kepada ibu saya nih, salah bapak saya juga, saya kayak merasa masih punya salah sama ibu saya gitu kan. Di makam saya bicara, suasananya waktu itu tenang, angin juga nggak begitu kenceng, anginnya nggak terasa. Saya doa, kayak berbicara kepada di makam depan kedua ibu saya, maafin ya, kalau waktu selama hidup pernah, kan tuh panggilan harap dulu, panggilnya kalau pernah dan sering buat salah sama mama dan lupa atau belum sempat minta maaf. Hari ini datang, kalau mau minta maaf, tolong agar dapat ridho dari mama, supaya kalau mama ridho, orang tua ridho, harus bisa jadi anak yang soleh. Kalau anak soleh berdoa, insya Allah doanya akan diijabah, apalagi doa untuk kedua orang tuanya. Nah, berharap itu, tolong ridhoi, tolong maafin kalau punya salah dan belum sempat minta maaf. Kasih tanda ya Maya, kasih tanda, buat pohon ini goyang kenceng, buat tandanya jelas gitu. Kalau mama maafin habis ngomong begitu, pelan-pelan kenceng tuh pohon goyangnya. Dari sunyi. Demi Allah, saya ada saksinya, asisten saya yang lagi video saya, tapi nggak kerekam pada saat itu. Goyang udah pohonnya sih. Saya langsung nangis, alhamdulillah, makasih ya Mas, saya peluk kalau saya. Jadi saya yakin bahwa batin saya itu masih dekat dengan kedua orang tua saya, walaupun kedua orang tua saya sudah nggak ada. Makanya nih yang saya rasa ini ada support dan dukungan dari mereka. Karena walaupun sudah belasan tahun mereka nggak ada, tapi saya merasa masih dekat. Ya, feel-nya masih dapat ya. Karena saya masih mendoakan, harus setiap selesai sholat harus saya doakan. Sampai sekarang masih. Karena nggak bisa bayar apa-apa kita selain dengan doa. Nggak bisa terbayar jasa orang tua kita buat anak selain dengan mendoakan. Berarti waktu itu ketika kuliah masih ada orang tua masih ya? Ada, alhamdulillah, senang. Kalau kuliah dulu jurusan apa Bang Udo? Teknik sipil. Hah? Teknik sipil? Iya. Kok bisa jadi ke komedi gitu? Iya, itu tadi dulu kan memang dulu ya, sampai sekarang juga masih banyak ya orang yang disiplin ilmunya tidak sesuai dengan bidang kerjanya. Teman saya disiplin ilmunya teknik sipil, harusnya kerja di properti, kontraktor, kasir bank, ada jadi kasir. Iya. Sama, saya juga nggak nyambung ya. Bikin roti. Dari perikanan saya. Masih bisa bikin roti isi ikan. Ini teknik sipil ke ini. Perikanan berarti SIP ya? Iya. SPI. SPI, sarjana perikanan. Iya. Gitu. Kalau SIP sarjana ilmu politik. Iya kayaknya. Saya nggak tahu. Sip kayaknya. Iya. Gitu. Bang Bedu kan sekarang di entertain lah ya bisa dibilang. Itu kalau kan tetap berkarya ya, secara solo ya tadi bilang. Solo karir ya. Itu untuk meningkatkan kemampuannya biasanya apa yang dilakukan, Bang? Ya banyak, nonton TV, baca. Nonton TV yang lucu-lucu gitu. Iya, nonton TV yang ada gambar, maksudnya yang mati saya tonton. ada filmnya dong yang lucu-lucu. Maksudnya TV lagi nggak di jalan kita tonton. Nyalain dulu acaranya apa. Salah nanya saya ya. Iya. Yang lengkap dong kalau nanya Kang gitu. Kayak gitu. Ini nonton TV yang nyala ya. Bukan cuma yang nyala, kalau nyala kesok sebut. Oh, salah lagi. Ada acaranya. Oh, ya ada acaranya. Acara film apa gitu. Itu yang jadi referensi kita, baca-baca buku, ya nonton stand up, anak stand up juga bisa jadi referensi juga. Bukan mengambil awak aja, tapi mengambil ide-idenya. Kadang-kadang bukan mengambil ya, tercetus ide ini, kalau ide ini bagus, kita buat ide juga bagus sekali nih gitu. Jadi kan setiap orang kan kadang-kadang sekarang tuh udah tidak ada lagi yang orisinil di dunia ini. Semua sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Betul. Kita hanya bisa melakukan yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya, sama bisnis juga gitu ya. Iya, makanya dalam dunia kreativitas pun juga sama. Iya. Jadi yang sudah ada pun nggak jauh beda sama yang sudah pernah ada. Betul.
Cuman tergantung kitanya ya, cara menghadirkannya ya. Cara mau mempresentasikannya, cara mempersembahkannya. Kan kita sekarang suka berpikir outside the box, kata-kata bilang, berpikir di luar kotak katanya. Iya. Kan kitanya di dalam kotak ya, makanya kita perlu main keluar kotak. Mungkin tadi ya nonton yang stand up comedy, mungkin dari luar negeri bahkan kalau perlu kan, tinggal diadopsi aja kan gitu ya. Iya benar. Terus disesuaikan dengan karakter Bang Bedu mungkin ya gitu ya. Benar. Cuma kita semua bisa melakukan itu ya. Kita bisa berpikir keluar kotak ya kan, main di luar kotak gitu kan. Tapi buat personil band kotak nggak bisa melakukan itu. Hah? Buat personil band kotak nggak bisa melakukan itu. Dia nggak bisa main di luar kotak. Ya. Iya, dalam kotak. Kalau keluar kotak keluar namanya keluar ya gitu. Keluar kotak namanya posan. Oh yang keluar ya? Iya, belok lagi. Seperti itu kan Ridwan. Oh jadi belajar gitu. Terus ada nggak kebiasaan-kebiasaan rutin Bang? Misalnya tiap pagi latihan di depan cermin. Kan syuting kayak gitu kan proses juga. Kalau latihan depan cermin sih beberapa kali pernah, tapi nggak setiap hari hampir saya latihan depan cermin ya. Oh. Ya paling cuma ngeliat doang nih kalau angle saya gimana nih kalau lagi saya begini, mata saya begini. Kalau untuk ungkapin dialog sesuatu yang misalkan kecurigaan, dialog apa betul yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang kamu ceritakan. Misalkan kayak gitu kan, sambil kita ngeliati, oh kayaknya bagus juga nih kalau tambahin kayak gitu lah. Sesekali pernah, tapi nggak tiap hari. Oh, jadi ada ya misalnya di cermin tadi. Kalau kebiasaan yang berbeda gitu, yang unik lah yang Bedu lakukan apa tuh? Ada nggak punya kebiasaan? Nyanyi di kamar mandi biasa. Apa biasa. Ya? Apa? Saya nggak biasa nyanyi kamar mandi. Ya, soalnya kan di kamar mandi saya memang kedap suara. Emang suaranya bagus. Nah, itu makanya di kamar mandi biar bagus. Kalau nyanyi di luar kamar mandi nggak percaya diri saya. Nah, kalau di kamar mandi kan kayak kedengarannya enak gitu. Oh iya. Sambil saya putar keran, jadi biar nggak terlalu kelihatan falesnya. Ngomong-ngomong enak Bang, nih ada yang enak nih depan nih. Dari tadi saya lihat itu saya takut gak enak nih. Apa yang punya ada 4 jenis roti nih, saya incer nih. Saya mau ngincer yang ini tadi nih. Boleh Bang. Tadi udah satu ya. Iya. Apa yang satu ya? Iya. Yang abon. Abon ya udah habis tadi. Nah, ini yang kedua. Nah, ini apa ini Kang Ridwan nih? Ini roti pizza ya, roti pizza. Iya, bentuknya saya tahu di pizza, tapi ini terdiri dari apa aja nih? Oh, udah nggak hafal. Terdiri dari roti dan kawan-kawannya Bang. Sosis ya. Iya. Sayurannya apa nih? Sayuran kayak sayuran hijau. Udah nggak hafal Bang. Hafal ya? Iya. Kalau dulu sih. Tapi ini menunya Kang Ridwan ciptain. Dulu awal-awal doang Bang. Awal-awal kan saya ada jualan kue sama roti ya. Kuenya saya yang bikin. Rotinya di awal-awal saya yang bikin. Sekarang sudah dilepas pengawasan. Iya. Soalnya kalau saya lanjut, saya jadi tukang mixer Bang. Iya. Mixer terus. Ngadon terus. Nah, saya lebih ke bangun bisnisnya. Iya, brand bisnisnya ya. Iya. Itu apa? Kebangun brandingnya ya. Betul. Waduh, boleh juga. Katanya Bang Bedu punya rumah makan juga ya? Iya, saya punya merek juga namanya Ayam Bedudu. Ayam Bedudu. Ayam Bedudu. Bedudu ya, sesuai nama. Iya, tapi Bedudu. Di mana tuh Bang? Ya, ada beberapa di Kemayoran sama nanti buka di daerah Karangtengah, Ciledug. 2 berarti. 2 sama Pemalang 1. 3 Bang. Kita juga nanti buka kemitraan kan, makanya kita lagi mau franchise. Mantap. Doakan semoga besar seperti Amor Cake gitu. Amin. Ini boleh dicobain? Boleh dong. Jangan coba dimakan Bang. Yang dibawa pulang lain lagi nanti. Iya. Oh, wow. Iya, kerasa ini ya. Jangan dimakan itu, jangan. Jangan Bang, jangan. Isolasi ya. Saya pikir dari isinya nih. Dipikir bonus ya. Nah, pizzanya masih ya, coba. Bismillah. Enak lah. Jadi kalau yang banyak sayuran gini, namanya saya kayak American Favorite. Oh ini ya. Ada jamur-jamurnya. Pizza Hut ya.
Iya, ada jamur-jamurnya. Iya. Kalau ini nggak ada jamurnya ya? Nggak ada. Mungkin Ini- ada sedikit, Bang. Kalau ini meat lover nih, ada sosis. Ah, iya. Gimana, Abang? Hah? Meat lover itu kan pecinta daging. Oh iya, saya kalau beli pizza yang suka daging. Meat lover biasanya. Ini saya sambil makan nggak apa-apa. Saya sambil makan nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Amor cake. Tuh, amor cake mana sih? Aduh. Amor cake, bakery. Anaknya bikin kamu pengen balik lagi. Wih, mantap. Bener enak, Bang. Anak itu kan habis. Tadi udah satu kan, ini yang kedua, ronde 2 ini. Satu enak, gue emang lagi lapar. Hujan soalnya. Bekal nanti. Iya, belum dipegal. Soalnya hujan. Iya, Lumayan enak, bener enak kok. enak ya. Ini ada di mana aja nih amor cake? Ini ada di Jakarta, Bogor, Depok, Sukabumi. Jakarta, Bogor, Depok, Sukabumi. Ya, betul. Udah besar juga ya. Iya. Ini dari tahun berapa dibangun amor cake? Ini jadi nanya balik dia. Salah, Bang, ini bintang tamunya. Kita di tahun 2010, Bang. Wah, Udah lama. udah membangun lama. bisnis belasan tahun tuh nggak gampang deh ya. Iya, ini kita nih ada produk Amor Cake, terus kita di Medan juga ada lapis durian Medan namanya. Oh, lapis durian Medan. Iya. Bahannya durian. Durian. Terus di Bogor kita ada Saladiva. Apa yang salah dipasang? Salad. Itu ada produknya, Bang. Oh, Nanti coba di rumah lah. jadi kalau salah diva, Ya. berarti divanya salah. Salah Diva. Bukan, Bang, bukan. ya? Maksudnya salad Diva. Banyak ya. Enak, Bang. Jadi emang Alhamdulillah. Kang Dudun ini bisnisnya kuliner. Ya, udah, Bang. Giliran saya nanya. Masih ada pertanyaan ya? Masih ada pertanyaan, Bang. Bang Bro dulu. Ayo. Iya. Oh, jadi Bang Bro tadi punya bisnis ya. Sekarang rencana kemitraan juga. Ya, Iya. mudah-mudahan bisa berkembang cepat ya. Itu kan salah satu cara kalau mau scale up bisnis ya, kalau sekarang itu kan di kemitraan gitu. Betul. Jadi modalnya ririungan lah gitu, nggak Iya, sendiri rombongan. ya. Rombongan. Modalnya trust, percaya. Iya, benar teras. Betul. Saya sambil minum boleh ya? Boleh atuh. Masa nggak boleh, Bang? Nah, makan dong, nggak minum surut. Iya. Itu takutnya gitu. Tapi kenapa minum-minum dilarang ya? Hah? Kenapa minum-minum dilarang? Kenapa minum-minum dilarang ya? Iya. Beda lagi minum. Beda lagi. Jenisnya. Oh, jenis Jenisnya. beda, iya. Kalau minum air putih nggak dilarang. Dilarang. Apalagi ada manis-manisnya. Ini beda. Oh, bukan. Belum ada sponsor belum. Mudah-mudahan segera ada sponsor. Amin. Amin. Sudah berapa episode deh? Ini nama programnya apa ini? Kang Ridwan Official. Kang Ridwan juga kalau nggak salah ini ya sebagai coach juga ya Iya. untuk motivator. Nggak, saya pernah belajar coaching aja, Bang. Udah bang, saya nanya. Kan tadi janjinya minum doang, nggak nanya lagi. Tolong dong bisa di coaching dong coach. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oh iya, nanti setelah ini, Bang. Ya pembicaraan juga menarik juga nih. Oh, ternyata bener bisa langsung di coaching sama ke Kang Ridwan. Iya. Siap, Bang. Bang Bedu lanjut ya. Ini jadi kebalik nih. Jadi, kalau ini Bang Bedu kedepannya mau gimana sih, Bang? Apa memang tadi kan sempat sedang proses lah berkontribusi untuk masyarakat. Terus kan di entertain juga. Nah, kedepannya apakah memang akan kembali seandainya jadi atau tidak jadi ya? Apakah akan fokus di entertain atau tadi di bisnis atau memang saya akan ya udahlah fokus berkontribusi ke masyarakat itu? Iya, saya tetap tidak menghilangkan jati diri saya sebagai seorang entertainer, sebagai seorang pria penghibur. Oh, pria penghibur dua. Ya sebagai Ngeri namanya nih. pria yang suka menghibur kan. Oh, iya, konotasinya tuh beda gitu. Sebagai seorang apa kalau gitu? Entertainer. Entertainer. Iya. Ya kan saya tetap kalaupun saya tidak di depan layar, saya mungkin akan di belakang layar.
Oh. Ya, dan memang saya juga lagi bersama teman-teman kan lagi bikin PH juga. Oh. Ada PH juga gitu kan. Lagi ada proyek yang mau kita buat film. Nah, artinya dunia seni ini buat saya sudah menjadi part of my life gitu kan. Karena dengan seni hidup jadi terasa lebih hidup. Betul. Ya kan, karena semua di elemen kehidupan tuh kalau nggak ada seninya nggak asik gitu. Ya kan, musik ada seninya, seni musik. Tari ada seninya, seni tari. Kemudian bahkan politik pun ada seninya, seni berpolitik. Ya kan, karena politik itu kan siasat. Jadi kalau siasatnya, kalau orangnya baik, maka siasatnya baik. Ya. Ya kan, jadi ya itu tadi, semua elemen kehidupan ini pasti ada seninya. Berkomunikasi pun perlu seni. Ya. Ada pendekatannya. Semua, bahkan kalau kita ke kamar mandi pun ada air seni. Air seni itu, Bang. Seni lukis, semua, seni fotografi, semuanya. Art. Jadi itu adalah seni. Bahkan, mohon maaf ya, maksudnya kalau saya salah, the great creator kita, sang pencipta kita tuh menciptakan itu begitu indah. Itulah seni. Kita itu seninya. Iya, menciptakan alam semesta itu begitu indah. Itu kan sebuah mahakarya. Sebuah seni yang Masya Allah gitu kan. Nggak berhenti kita mengucapkan kagum, takjub terhadap ciptaannya. Nggak kebayang ya gimana nyiptain kita. Menciptakan manusia itu kan juga sebuah, ya itu tadi, makanya dalam hidup ini sebenarnya adalah seni. Bahkan ketika kita berdoa pun, ya ada seninya. Seni itu adalah bagaimana nih kita bisa mengambil hatinya Allah, bagaimana kita bisa agar Allah mengabulkan doa kita. Kan ada tata cara yang diajarkan. Itu kan seninya. Ya. Betul. Nah itu yang kenapa saya bilang seni adalah bagian hidup saya. Bahkan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan pun ada seninya. Harus jam mungkin lebih dekat, lebih gampang didengar ya harus jam 1 malam atau 1:30 malam. Itu kan seninya kan. Iya. Ada caranya. Ya, caranya itu kan juga agak terlihat lebih khusyuk, lebih itu seninya juga. Betul. Kayak gitu. Mantap. Kalau ini Bang, kalau Bang Bedu sendiri kan dalam berseni tadi ya, itu punya mentor gak sih? Atau ada yang ngajarin, atau ada guru yang bikin banyak insight gitu? Buat saya, semua bisa jadi guru dalam hidup ini. Yang sudah duluan, yang sedang, atau yang belum. Artinya yang sudah berpengalaman, sudah duluan bisa jadi mentor saya. Yang sedang kita lihat juga bisa jadi mentor saya. Bahkan yang belum, yang baru punya ide pun kita bisa mengambil ilmunya dari orang yang baru punya ide aja gitu. Karena kan banyak orang-orang yang punya ide tapi tidak dikenal, diambil sama orang yang dikenal, jadi orang dianggap itu ciptaannya dia. Jadi semua bisa menjadi mentor dalam hidup saya gitu. Jadi siapa aja bisa jadi mentor kita. Tadi kayak Bang Bedu belajar dari video yang nyala ya, video yang ada gambarnya gitu Bang ya. Bukan video, cuman video mati. Video disk. Iya. Video compact disk bukan gitu. Betul. Jadi pokoknya dengan siapapun kita belajar. Saya dengar. Jadi jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Saya lebih kepada itunya. Karena saya pernah melakukan itu. Saya pernah mendengarkan nasihat dari seorang tukang sapu di kantor saya. Gitu kan. Saya dengerin, Bang Bedu ngapain lagi sih Bang? Duit udah ada Bang. Ya kan anak saya aja tukang sapu doang Bang. Saya nikah, anak saya 4, saya jalan hidup Bang. Gak usah khawatir Bang. Bang udah nikah aja udah, daripada sendiri-sendiri gitu. Tukang sapu berani, tapi bener juga nih nasihatin gue gitu kan. Apalagi saya karena pada saat itu saya takut bisa nggak gue menikah nih ngepanin anak orang segala macam. Oh dulu. Ya kan. Nah itu tukang sapu, saya aja Bang tukang sapu, anak saya 4 Bang, alhamdulillah kuliah semua sekarang tuh Bang. Rezekinya ada ya. Iya ada, oh iya juga nih. Udah akhirnya saya memberanikan diri untuk menikah. Itu nasihat dari tukang sapu yang saya dengar. Saya nggak melihat dari tukang sapunya, tapi apa yang diucapkan benar.
Masih ingat siapa nama tukang sapunya? Nah, lupa. Tukang sapu di kantor di Wisma Nusantara atau siapa tuh? Itu kan insight yang bikin mau nikah dengan istri yang sekarang. Jadi Iya, berani. Iya, jadi kan saya dulu cuma pacaran aja. Nikah kagak gitu ya. Ya kan saya kasih anak orang kan. Iya, iya. Karena banyak mikir kali ya, takutnya nggak kebiayain. Iya. Nggak. Padahal rezeki mah ada aja melimpah ya, ngalir ya. Apa? Gitu, oke. Bang Bedu, terakhir nih. Ya, Ada tips atau motivasi nggak buat Sobat Kang Ridwan? Sobat Kang Ridwan, ini ada sedikit oleh-oleh dari saya yang bisa dibawa pulang dan dinikmatin. Ya boleh dipakai kalau pas dan bermanfaat. Dalam hidup ini kita jangan terlalu banyak khawatir dan berpikir, tapi kita harus lebih banyak berbuat dan berzikir. Karena kalau kita khawatir, kita tidak berbuat apa-apa. Seperti bisnis, khawatir rugi, khawatir apa, nggak mulai-mulai. Akhirnya nggak jalan. Tapi tanpa khawatir, memulai sesuatu, kemudian ditambah dengan zikir, ya insya Allah hasil akhirnya nanti akan membuat kita meneteskan air mata. Bukan lagi prosesnya, tapi nanti selain menikmati prosesnya juga hasil akhirnya. Mungkin saat ini kamu menangis karena doa kamu belum pernah diijabah, tapi suatu saat ketika kamu merubah mindset kamu akan menangis karena selama ini doa yang kamu panjatkan akan dijawab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis bukan karena doa jangan dikabulkan, tapi menangis karena selama ini yang kamu tunggu-tunggu hadir dalam kehidupan kamu. Wih, mantap. Dalam juga nih. Kayak mendalami agama gitu. Pura-pura doang, biar baik. Udah diapalin ya deh kemarin. Apa yang ngomong apa ya saya. Bang, ini ada sesi terakhir nih Bang. Ya. Namanya tuh jawab cepat. Oke, Jadi saya kasih pertanyaan, Bang Bedu. kasih jawaban dong. Jawaban Maksudnya cepat. pertanyaan lagi. Iya. Jangan nanya balik kayak Iya, tadi ya. Ya. Siap Bang? Siap. Oke. Bola atau tenis meja? Bola. Bola. Liverpool atau MU? Liverpool. Kok tahu banget nih. Ada deh. Dari mana tuh infonya tuh? Bubur ayam atau ketoprak atau sate? Bubur ayam. Semuanya lagi sama semua lagi. Hebat berarti. Wanita cantik atau karir? Lama. Karir ah. Karir. Kok karir ah? Saya sudah berapa kali terjerumus gara-gara wanita cantik. Saya berapa kali jatuh gara-gara wanita cantik. Oke, nyalek atau komedi? Calkom. Calkom. Caleg komedi. iya. 1, 2 atau 3? 2. Oke, Bang Bedu, makasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses, semoga lancar, semoga selalu bisa berkontribusi Amin, amin. dengan seninya. Siap. Makasih Bang Bedu, Sama-sama. makasih ya. Siap.